Makanya ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina, ini sebetulnya Allah memberikan definisi yang lebih tepat, lebih jelas. Sebetulnya yang disebut mujahadah di dalam agama itu apa? Fina. Karena dengan bekerja itu juga mujahadah. Kan mujahadah, usaha. Jenengan bekerja pagi berangkat atau bawa dagangan di dalam kantor, ini mujahadah sama secara lugat. Tapi apakah kemudian semua upaya yang jenengan lakukan akan disebut sebagai mujahadah? Tidak. Allah memberikan satu syarat fina. Ini ono nahune bisa ya. Fina itu bahasa dalam bahasa Arab ketika kita menyebutkan fi, bi, ila, ini yang saya maknanya sudah luar biasa. Fi itu kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia di dalam, gitu. Jadi di dalam, jadi ada ruang lingkup. Ketika panjenengan ada di luar, maka tidak termasuk fi. Jadi fi itu harus ada di dalam. Karena ini urusannya terkait dengan apa? Terkait dengan al-umur ad-dakhiliyah. Sesuatu yang terkait dalam internal, bukan eksternal. Sehingga ketika jenengan mujahadah ada di dalam teritorial yang eksternal, maka tidak termasuk fina. Lah teritorial itu apa? Nah. Nah ini apa? Nah ini adalah dhamir yang menunjukkan keakuannya Allah. Jadi Allah itu ketika ego ini aku bahasanya, aku. Tapi Allah itu tidak egois. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebutkan ana kecuali dalam satu lafaz. La ilaha illa ana. Wah ini jerumannya tasawuf ini. Saya tidak usah bahas la ilaha illallah illa ana. Tapi saya bahas na dulu di sini. Nah ini adalah mutakallim ma'al ghair, di mana Allah itu menjelaskan sebetulnya bukan saya saja. Kenapa? Karena ketika kita bicara agama, bukan hanya Allah. Allah tidak egois. Di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Al-Quran, di situ ada As-Sunnah, di situ ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat rahmat, ada malaikat yang bagian bagi rezeki, yang bagi rahmat. Ketika jenengan melakukan apapun, itu ada malaikatnya. Maka Allah membahasakan teritorial agama itu adalah bukan ana, tapi nah. Nah itu mutakalim banyak. Sehingga apapun upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin yang terkait dengan al-umur ad-diniyah, yang orientasinya adalah Allah, itu pasti disebut mujahadah. Termasuk kalau jenengan jihad, tapi tidak dalam masuk teritorial ini, ojo ngaku jihad. Meskipun kita mungkin ulama kan ijtihad, jenengan mikir juga ijtihad. Tapi kalau jenengan mikir di luar teritorial agama yang disampaikan Allah, orientasi ke orientasi Rasulullah, orientasi kepada Allah, orientasi agama, agar li'i'la'i kalimatillah, agar dapat rahmatnya Allah, agar malaikat memberikan barokah kepada kita. Kalau di luar itu berarti bukan ijtihad. Makanya jenengan coba nih, contoh gampang, urusan ijtihad. Jenengan di sini ngaji, ngaji. Ini kan jenengan bagian mujahadah. Saya apalagi ini mujtahid. Saya mujtahid soalnya mikir mulai mang. Ngetokno ilmu piro bisa sorok nahu metu kabeh. Ini. Saya mujtahidnya. Jenengan kan mujahadah. Masih lo bodoh mungkin. Tapi harus tetap dalam teritorial. Jadi kalau jenengan contoh gampang noto HP Sony cek ini enak dirungokno. Cek di Instagram enak biar orang bisa dengar. Biar teritorial. Masuk teritorial jenengan syiar agama. Termasuk fit. Ya. Tapi kalau
jenengan ibaratnya, wah, sungkan sebab wis aku sakjane males. Terpaksa akhirnya. Itu tidak termasuk. Karena jenengan melakukan mujahadah itu bukan karena rela, karena sungkan, karena biar aku molek dioreng-oreng bojoku. Loh, anak kan, karena bojoku mau ngaji, aku gak ngaji. Sama nih Pak, Pak itu, waduh timbang kena Pak itu. Loh itu Masya Allah. Saya boleh. Jadi ini ketepaan nih, ngapunten. Itu contoh, saya bikin contoh nih, ngapunten ketepaan. Itu banyak. Jadi makanya maksud ketika Allah menjelaskan nah ini adalah mutakalim al-ghaib, di mana apapun orientasi keagamaan yang kita dapat. Makanya saya sampaikan ini urusan fina ini saja luar biasa. Makanya Nabi pernah menjelaskan nanti di akhirat ada mujahid itu, ada mujtahid dipanggil sama Allah, langsung dipanggil, dihisab. Ternyata catatannya gak ono. Maka Allah tanya kepada dia, "Madza fa'alta?" Mbok donya biyen niku lapo kon niku? Oh, ana mujahid. Kulo niki mujahid ya Allah. Saya itu pejuang Islam. Saya Allahu Akbar. Wah itu. Pernah kan hadis ini saya sampaikan. Tapi Allah jawab, "Kadzabta." Kowe goro, getabrus. Apa buktinya ndak ono? Dan Allah mengatakan, "Lah terus di mana ya Allah?" Aku tahu karena hatimu itu bukan untuk jihad. Zahirmu jihad, tapi ternyata hatimu hanya untuk li'ayyuqal jari'un. Hanya ingin kamu disebut sebagai pemberani, orang hebat, pembela Islam. Entes. Apa yang terjadi? Fasuhiba fa'ulqiya finnar. Gak tersitu mlebu swarga, mlebu neraka. Ya Allah. Kenapa? Karena zahirnya mujahid, batinnya bukan. Makanya Allah mengatakan, ini urusannya fina, ini di dalam. Dalam apa? Zahir batin kita. Karena Allah, Rasulullah, malaikat, gaib kabeh, ini tidak ada di luar dimensi kita. Ini semua ada di dalam diri kita. Makanya sampai Allah mengatakan, ketika orang itu bertanya, di mana sih Allah? Allah itu aqrabu min hablil. Loh, kamu kok tanya Allah di mana? Allah itu di dalam dirimu, lebih dekat daripada hablil warid. Apa istilahnya? Pembuluh darah yang paling ini, pembuluh darah yang paling besar di dalam jantung kamu. Itu lebih dekat Allah. Kenapa Allah ada dalam jantung kita, dalam hati kita? Jadi Allah bukan di luar. Ojo ngukur pangeran teko jenggot, ojo. Teko jubah, ojo. Allah tidak ada di sini. Jadi kalau kita ngukur itu, Masya Allah. Makanya saya sampaikan, bukan? Ukuran Allah itu, Rasulullah itu adalah jubah. Abu Jahal, Abu Lahab ya jubah. Abu Lahab ya jenggot. Masya Allah. Maka itu seperti biar panjenengan ngerti. Maka Allah ketika menyebutkan walladzina jahadu, orang yang betul-betul punya kesungguhan zahir batin, dengan daya pikiran, dengan daya zahir batinnya, hartanya, jiwanya, bi amwalikum wa anfusikum. Tapi syaratnya fina. Ini makna fina tok jero. Wangel nggih. Praktik novina, ini Masya Allah. Makanya sebetulnya ketika kita berzikir kepada Allah, untuk melatih. Karena Allah dimensi dhaib, Allah, Rasulullah, malaikat, itu kan dimensi dhaib. Yang ini sebetulnya ada dalam hati kita, ada dalam kita, diri kita. Itu tidak akan bisa kita munculkan kalau kita tidak latih. Makanya wong toriko yang saya latihan ini mesti la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu melatih. Agar kita selalu dalam kondisi hati, pikiran, badan, zahir batin kita. Fina.
Dan jaminannya ketika kita bisa melakukan kejahatan, kesungguhan apapun, upaya apapun dalam urusan agama yang orientasinya itu Allah itu, lanah hum subula. Pasti janji ini pangeran, aku akan memberikan petunjuk. Petunjuk itu jangan dianggap hidayah itu jangan dianggap hanya urusan wong Kristen atau Islam, jangan. Hidayah itu banyak. Hidayah itu ada hidayatul iman, ada hidayatul ilm, ada hidayatul khair, ada. Tapi masalahnya satu bisa.